Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mutiara Pratiwi dari kelas ARS C21 dengan NIM 2021-03123. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan terkait hasil critical review saya dengan judul Determine the Key Performance Indicator of Human Resource Management of Military Hospital Managers, a TOPSIS Study, atau dalam bahasa Indonesia, menentukan indikator kinerja utama manajemen sumber daya manusia bagi manajer rumah sakit militer dengan sebuah metode TOPSIS. Perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa KPI atau Key Performance Indicator merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk melihat atau menilai suatu kinerja sebuah organisasi atau rumah sakit, di mana KPI ini dapat membantu mengidentifikasi kemampuan dan efektivitas sebuah organisasi, tim, dan individu. Serta KPI ini dapat menilai keberhasilan dan kegagalan sebuah organisasi. Baik, selanjutnya yaitu headline background atau latar belakang utama. Pada jurnal ini membahas terkait masalah ketenagakerjaan yang diakui sebagai hambatan utama dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dikarenakan tingginya tingkat tantangan yang harus dialami oleh SDM di bidang kesehatan, khususnya di negara-negara yang berpenghasilan rendah. Adapun tantangan-tantangan yang biasanya dihadapi oleh SDM tersebut yaitu kurangnya motivasi dan dukungan, gaji yang rendah, serta kurang memadainya keterampilan atau pengetahuan SDM tersebut. Hal ini juga lah yang terjadi pada salah satu rumah sakit militer di Nigeria. Oleh karena itu, dalam menentukan indikator kinerja utama bagi manajer rumah sakit militer dan menggunakan indikator-indikator tersebut dalam manajemen rumah sakit, ini dapat membuka jalan untuk mencapai tujuan keamanan dan kesehatan rumah sakit militer. Dan perlu digarisbawahi bahwa tenaga kerja adalah bidang manajemen yang paling penting di rumah sakit manapun. Baik, selanjutnya tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan indikator kinerja utama manajemen sumber daya manusia bagi manajer rumah sakit militer di Nigeria. Selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode TOPSIS pada musim gugur 2021. Perlu teman-teman sekalian ketahui, metode TOPSIS merupakan salah satu teknik pengambilan keputusan multi kriteria yang digunakan untuk menentukan peringkat alternatif berdasarkan kedekatannya dengan solusi ideal. Dan penelitian ini menggunakan daftar periksa yang terdiri dari 20 indikator kinerja manajemen sumber daya manusia yang dinilai oleh 20 manajer senior rumah sakit militer berdasarkan dua kriteria, yaitu kepentingan dan keterukuran di rumah sakit militer. Dan indikator tersebut dibobotkan menggunakan metode Entorpy-Shannon dan aplikasi TOPSIS Solver yang digunakan untuk menganalisis. Baik, teman-teman bisa lihat inilah 20 indikator yang menjadi pertimbangan dalam menentukan indikator kinerja utama manajemen sumber daya manusia di rumah sakit militer. Baik, selanjutnya yaitu hasil penelitian, yang dimana berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode TOPSIS, ada 4 indikator yang memiliki peringkat tertinggi, yang dimana yang pertama yaitu kepuasan staf di rumah sakit militer, yang kedua tingkat daya saing gaji di rumah sakit militer dibandingkan dengan sektor nasional, yang ketiga yaitu jumlah staf resmi di rumah sakit militer, dan yang keempat yaitu presentase tenaga kerja kontrak di rumah sakit militer. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan yang dapat saya ambil setelah mereview kembali jurnal tersebut adalah rumah sakit militer di Nigeria harus bisa memprioritaskan keempat indikator tersebut terpenuhi untuk dapat memastikan kinerja SDM meningkat dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien.
Dan saran saya sebagai seorang reviewer, yaitu setiap rumah sakit perlu menentukan indikator kinerja utama yang ingin mereka capai agar dapat memastikan bahwa rumah sakit mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkualitas kepada pasiennya. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan critical review saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.